Bab 102. Kamu akan menyesal. Mereka semua memuji-muji Tony. Karena satu telepon dari Tony, Sekretaris Jenderal memberitahu Jenderal. Jenderal memberi perintah, manajer bisnis Alliance di Jiangzhou langsung datang membawa Kenny Su yang memerintahkan orang memukul mereka untuk minta maaf. Sekarang, Rilan bisa menyelenggarakan acara ulang tahunnya di Imperial Residence. Dia sangat senang. Sekarang buka konferensi pers dan sebarkan informasi ini. Di saat yang sama, Cody juga segera mengurus semua hal-hal yang berhubungan dengan acara ulang tahun, mencetak undangan, mengirim undangan dan lain-lain. Kingston terus menunggu di Mortal Clinic Bloody. Dia melihat laporan berita bahwa Rilan Tang membuka konferensi pers. Dia tahu, masalahnya sudah selesai, pihak bisnis Alliance sudah pergi minta maaf. Sekarang semuanya sudah diselesaikan. Dia pun kembali ke kediaman keluarga Tang. Dia menekan bel. Yang membuka pintu adalah anak perempuan bungsu Cody Tang, Candi yang menikah ke Jiang Bei. Dia sebelumnya tidak mengenal Kingston, sekarang dia sudah tahu. Begitu buka pintu, dia pun melihat Kingston berdiri di pintu, kedua lengannya terlipat di depan dada. Dia melihat Kingston dengan tatapan sombong. Kamu benar-benar tidak tahu malu, masih berani datang. Kebetulan Graham pas mau keluar mengurus sesuatu, dia berjalan keluar dan melihat Kingston, dia langsung marah-marah, dasar sampah, masih berani datang, pergi. Kingston melihat mereka berdua dan tidak menghiraukan mereka, langsung berjalan ke arah rumah. Berhenti. Graham berseru. Aku cari kakek. Kingston tidak ingin banyak bicara dengan dua orang ini. Kamu sudah diusir dari keluarga Tang, sudah bukan menantu keluarga Tang, kamu tidak punya hak masuk ke kediaman keluarga Tang. Benar, pergi sana. Kedua orang ini sama sekali tidak menganggap Kingston Jiang. Mendengar kata-kata mereka, Kingston bingung. Pihak bisnis Alliance bukannya sudah datang minta maaf. Anggota keluarga Tang melihat dia bukannya harusnya memuji dia. Kenapa masih tetap seperti ini? Salah di bagian mana? Dia tidak mengerti. Saat ini, sebuah mobil Bentley datang. Rilan turun mobil dengan tongkatnya. Yang bersama dengannya ada Cody dan Tony. Rilan membuka konferensi pers, setelah mengumumkan lokasi acara ulang tahun ke-80-nya, dia pun pulang. Cucu menantu, kali ini benar-benar sangat berterima kasih padamu, kamu benar-benar membuat kakek bangga. Tony memasang ekspresi yang seakan berkata semua ini sudah tugasnya, dan berkata, kakek, hanya Imperial Residence saja, tidak ada apa-apanya, kita jangan sombong, jangan sombong. Benar, jangan sombong, jangan sombong. Kedua orang ini berjalan kemari sambil mengobrol. Melihat Rilan Tang turun dari mobil, Kingston langsung menghampirinya dan tertawa cerah, kakek, aku tidak membohongimu kan? Kamu benar-benar bisa mengadakan acara ulang tahun di Imperial Residence, hanya saja, sebelumnya kamu kenapa tidak memberitahuku dulu? Tadi pulang aku langsung menelepon atasanku memberi perintah, menyuruh bisnis Alliance datang minta maaf. Plak. Graham Tang datang dan memukul kepala Kingston, dan marah-marah, dasar sampah, gara-gara kamu, kita dipukul, sekarang sudah tahu adik ipar membantuku kami menyelesaikan masalah ini, dan membuat kakek mendapatkan izin untuk mengadakan acara di Imperial Residence. Kamu lagi-lagi datang untuk merebut kredit orang. Melihat Kingston, kemarahan pun memenuhi hati Rilan. Dia mengangkat tongkatnya dan mau memukul Kingston. Kingston menghindar tepat waktu. Dia berdiri di samping, melihat Tony yang berdiri di samping Rilan. Kamu yang membantu. Tony melangkah maju dan merapikan dasinya, aku hanya menelepon saja. Kehebatan keluarga Chen bukan hal yang bisa dipahami oleh menantu sampah sepertimu. Candi menghampiri mereka dan merangkul lengan Tony, kemudian melihat Kingston dengan tatapan merendahkan, suamiku sekarang adalah wakil kapten pasukan polisi khusus di Jiang Bei, pamanku juga adalah sekretaris jenderal area militer Jiang Bei, hal sekecil ini bisa diselesaikan dengan hanya satu telepon. Ekspresi Kingston pun berubah. Hasil usahanya lagi-lagi direbut orang lain. Dia melihat Rilan, kakek, kamu percaya padanya? Rilan memasang wajah serius,
dan berseru, "Kalau tidak memangnya aku seharusnya percaya padamu." Di saat ini, sebuah mobil SUV datang. Seorang perempuan cantik yang memakai setelan formal, bertubuh tinggi dan langsing, berkulit putih turun dari mobil. Dia adalah Klu Tang. Setelah mengambil alih perusahaan, dia pun mulai memeriksa keuangan dan menemukan ada sedikit masalah. Oleh karena itu, dia pun pulang bermaksud bertanya. Tapi begitu turun mobil, dia malah melihat Kingston berdiri di depan gerbang kediaman keluarga Tang. Dia membeku sejenak dan langsung berjalan ke sana, kemudian menyapa Rilan, "Kakek." Melihat Klu, ekspresi Rilan pun membaik. Wajahnya yang tua pun tersenyum, "Klu, ada masalah apa?" "Kakek, ketika aku merapikan data keuangan perusahaan, aku menemukan sedikit masalah, jadi aku kesini untuk bertanya." "Ayo, kita bicara di dalam." Sikap Rilan terhadap Klu sangat baik, tapi ketika melihat ke arah Kingston, ekspresinya pun langsung berubah. Dia berseru, "Kamu ikut masuk, pas sekarang Klu ada di sini, kita bicarakan masalah kalian." Klu melihat Kingston, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berbalik masuk ke rumah. Kingston juga masuk tanpa mengatakan apa-apa. Di ruang tamu, semua anggota keluarga Tang duduk. Hanya Kingston yang berdiri. Setelah tahu apa yang terjadi, ekspresi Klu pun berubah jelek. Memalukan. Benar-benar memalukan. Dia tidak menyangka, demi tidak bercerai, Kingston bisa-bisanya membohongi kakeknya, memberitahu kakek bisa menyelenggarakan acara ulang tahun di Imperial Residence. Kakeknya pergi dengan penuh semangat, tapi malah dipukul orang. Sekarang Tony membantu menyelesaikan masalah ini, dia malah datang mengklaim hasil usaha orang. "Kingston Jiang, kamu benar-benar membuatku kecewa." Kingston berdiri di samping, melihat Klu dan bertanya, "Klu, bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Kamu juga bukannya tidak pernah pergi ke Imperial Residence. Sudah cukup." Klu berdiri dan marah, "Kamu mau aku mempercayaimu? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, adikku juga melihat dengan mata kepalanya sendiri, apakah masih bisa ada salah paham?" "Bukan, maksudku Im. Kingston Jiang, kamu bisa jangan tidak tahu malu seperti ini, tidak hanya menggoda adik sepupuku, kamu juga mempermalukan kakek, sekarang lagi-lagi merebut hasil usaha orang lain. Keluarga Chen punya kenalan di area militer, kamu punya apa? Kamu hanya seorang kriminal yang pernah disidang di pengadilan militer." Kingston ingin memberi penjelasan. Dia ingin memberitahu Klu, dia tidak membohongi Rilan. Dia ingin bilang, bukannya kamu juga pernah pergi ke Imperial Residence? Bukannya pernah tinggal 10 hari di Imperial Residence? Kenapa bahkan kamu juga tidak mempercayaiku?" Tapi, Klu tidak memberinya kesempatan. Rilan mengisap cerutu dan berkata, "Kingston Jiang, kamu memasuki keluarga Tang sudah lumayan lama, dengan nilai Klu sekarang, kamu tidak pantas untuknya. Begini saja, aku memberikan 1 juta yuan untukmu, kamu bercerai dengan Klu, mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Tang." Bagaimanapun, Rilan dipukuli orang karena Kingston. Tapi cucu menantunya, Tony membantunya menyelesaikan masalah. Sekarang dia bahkan bisa menyelenggarakan acara ulang tahunnya di Imperial Residence. Suasana hatinya lumayan bagus, jadi dia pun tidak terlalu perhitungan dengan Kingston. Dia juga bersedia mengeluarkan sedikit uang agar Kingston mau meninggalkan Klu. "Kingston Jiang, cepat berterima kasih kepada kakek. Kamu tahu 1 juta yuan itu sebanyak apa? Jadi tentara seumur hidup, kamu juga tidak akan mendapatkan 1 juta yuan. Cepat berlutut dan berterima kasih kepada kakek." Para anggota keluarga Tang saling bersahutan. Kingston melihat ekspresi Klu galak, dia terlihat sangat marah. Awalnya dia masih marah, sekarang mendengar Rilan mengatakan semua ini, kemarahannya semakin besar. Kingston juga tidak berdaya. Dia telah melewati pasukan lawan, melewati berbagai macam rintangan, bisa-bisanya dia terjebak di masalah cinta. Benar-benar seperti kata pepatah, susah untuk pahlawan melewati rintangan cinta. Dia tahu, tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, Klu tidak akan percaya.
Kalau begitu, dia masih bisa menjelaskan apa? Dia melihat Rilan Tang, kamu akan menyesal. Kemudian, dia melihat ke arah Tony, area militer Jiang Bei, sekretaris jenderal. Baik, aku sudah ingat, besok, pamanmu akan dipecat. Haha, benar-benar lucu. Graham tertawa keras, dipecat. Kamu tahu setinggi apa pangkat sekretaris jenderal? Kamu pikir kamu siapa? Raja Xiao Yao. Tony terlihat marah, anak muda, jangan terlalu sombong. Melihat Tony marah, Rilan pun berseru, keluar. Kingston berbalik dan langsung pergi. Bersambung.